Kembalinya Raja Serigala. Bab 15 Dia adalah CEO. Dalam sekejap, senyum semua orang terhenti. Semuanya ketakutan. Awalnya, janji untuk menyerahkan jabatan presiden adalah untuk mendorong Xiao Wuyan dan Ye Bufan agar bekerja keras untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Wuyan dan Ye Bufan mengecewakannya dan mereka tidak mendapatkan kualifikasi untuk pindah. Sekarang hasilnya sudah keluar. Xia Simo dan Chen Fan telah memperoleh kualifikasi untuk pindah. Menurut perjanjian, posisi presiden seharusnya adalah Xia Simo. Rasanya seperti menamparkan wajahku sendiri dengan keras. Hati Nyonya Tua Gao berdarah. Dia sama sekali tidak ingin Xia Simo menduduki jabatan presiden. Dalam benaknya, presiden adalah Xiao Wuyan. Namun, perjanjian untuk masuk ke kota perdagangan itu sangat menarik. Chen Fan mengambil kembali kontrak itu dan berkata, "Nenek, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Jika Anda tidak menepati janji, maka kami tidak punya pilihan selain mengembalikan perjanjian ini kepada Tuan Qian." Setelah berbicara, Chen Fan menggandeng tangan Xia Simo dan bersiap pergi. Kelopak mata Nyonya Tua Gao berkedut dan dia memegang tongkatnya erat-erat, seolah sedang membuat keputusan. Setelah waktu yang lama, dia menelepon Chen Fan dan Xia Simo. "Tunggu." Chen Fan menarik Xiao Wuyan, langkahnya tiba-tiba terhenti, lalu dia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, "Nenek, apakah kamu setuju?" Xia Simo juga sangat gugup, menunggu jawaban neneknya. Nyonya Tua Gao menatap Xia Simo dan bertanya dengan nada bertanya, "Xia Simo, katakan padaku, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk posisi presiden?" Ditanya hal ini oleh Nyonya Tua Gao. Xia Simo tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Tepat saat dia sedikit kewalahan, Chen Fan mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya dengan lembut. Dia segera merasa lebih tenang dan juga memperoleh keberanian. Tatapan bingung di matanya tiba-tiba berubah tegas. Dia menatap mata Nyonya Tua Gao dengan penuh percaya diri dan berkata kepadanya, "Nenek, saya rasa saya sepenuhnya mampu menduduki posisi ini. Saya memiliki rencana pengembangan masa depan yang masuk akal untuk pabrik garmen, dan kelayakan rencana ini hampir 100%. Saya yakin saya bisa memimpin pabrik garmen untuk maju lebih jauh dan lebih tinggi." Setelah mendengar jawaban Xia Simo, Nyonya Tua Zhao juga terdiam. Setelah hampir 1 menit hening, Nyonya Tua Gao melengkungkan bibirnya dan berkata, "Tetapi saya rasa kamu tidak dapat melakukannya." Ledakan. Xia Simo berdiri di sana seperti sepotong tebu, tampak kuyu. "Nenek, bukankah nenek bilang kalau aku memenuhi syarat untuk pindah, aku bisa menduduki jabatan presiden?" Chen Fan mendatangi Xia Simo dan menatap nenek Gao. "Mungkinkah nenek tidak mampu bermain?" Nyonya Tua Gao mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan, "Ya, begitulah yang kukatakan." Namun sebelumnya dia hanya seorang desainer biasa di sebuah pabrik pakaian. Kualifikasi dan pengalamannya tidak cukup untuk memenuhi syarat menduduki jabatan ini. Tentu saja, saya bisa membiarkan dia memulai sebagai manajer desain. Setahun kemudian, jika dia berhasil, saya akan menepati janji saya dan memberinya posisi CEO. Xia Simo, bagaimana menurutmu? Dia adalah wanita yang cerdas dan tentu saja tahu bahwa kata-kata neneknya hanyalah taktik menunda-nunda. Dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkan jabatan presiden kepadanya. Saya juga merasa sedikit dirugikan. Namun tak lama kemudian, dia pulih. Lagi pula, sudah sangat baik untuk membiarkannya menjadi manajer departemen desain. Setidaknya dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan bakatnya daripada seorang desainer kecil. Dia sudah merasa sangat puas. Xia Simo menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan keadaannya. Berbalik, dia tersenyum dan berkata kepada Chen Fan, "Oke, tidak apa-apa. Saya sudah sangat senang menjadi manajer departemen desain." Dia menyerahkan perjanjian kualifikasi masuk kepada Nyonya Tua Gao, "Nenek, saya setuju dengan pengaturan Anda." Nyonya Tua Gao mengangguk puas dan menyerahkan surat perjanjian itu kepada Xiao Wuyan di sampingnya. "Wuyan, kamu akan bertanggung jawab atas masalah kepindahan ini." Xia Simo didirikan di sana. Perjanjian kualifikasi masuk yang dengan susah payah ia peroleh diserahkan kepada Xiao Wuyan. Begitu Xiao Wuyan memperoleh perjanjian kualifikasi masuk, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil posisi presiden. Dia merasa begitu sedih hingga seluruh tubuhnya gemetar. Chen Fan yang berada di samping mereka juga sangat marah. Dia melihat semua ini dengan dingin dan ingin maju dan menamparkan wajah mereka satu persatu. "Nenek, Simo bekerja keras untuk mendapatkan perjanjian kualifikasi masuk ini. Jika kamu memberikannya kepada Xiao Wuyan untuk ditangani, apakah kamu tidak takut bahwa orang terkaya Qian hanya akan mengenali orangnya dan tidak akan mengenali perjanjiannya?" "Bao." Xiao Wuyan bangkit berdiri dan berkata, "Chen Fan, jangan bersikap misterius begitu. Kamu ingin membantu Xia Simo, tapi Xia Simo hanyalah seorang desainer kecil. Apakah dia bisa menangani hal sebesar ini seperti pindah rumah?" Chen Fan merasa tidak senang. Xiao Wuyan jelas ingin mengambil pujian. Dia melotot padanya, dan membuatnya sangat takut sehingga dia bergerak ke arah Nyonya Tua Gao. "Cukup." Nyonya Tua Gao membanting meja dengan marah dan berkata, "Sekarang sudah beres." Sebagai seorang manajer penjualan, Wuyan secara alami fasih berbicara dan tidak akan kesulitan menangani masalah ini.
Xiaoyan memegang tangan Nyonya Tua Gao dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Nenek, aku juga berpikir begitu. Karena kalian semua berpikiran seperti itu, maka tidak ada pilihan lain bagi kami selain mengundang Tuan Qian untuk menghadapi semua orang secara langsung." Engah. Hahaha. Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. "Chen Fan, kamu tidak benar-benar berpikir kamu memiliki 100.000 saudara, aset triliunan, dan merupakan orang penting di balik kota perdagangan. Qian Dajiang adalah adik laki-lakimu, bisakah kau memerintahnya sesuka hatimu?" Seluruh penonton kembali tertawa terbahak-bahak. Chen Fan benar-benar pandai membanggakan diri. Dia benar-benar memperlakukan orang terkaya Qian sebagai adik laki-lakinya. Ye Bufan, yang sudah tidak senang dengan Chen Fan, juga tertawa terbahak-bahak. "Chen Fan, jika kamu bisa memanggil orang terkaya Qian, aku akan berlutut di tanah dan bersujud kepadamu untuk mengakui kesalahanku dan meminta maaf." Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap Ye Bufan, "Kamu mengatakan itu?" "Ya, itu yang kukatakan." Ye Bufan menatap Chen Fan seperti orang bodoh. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk mengundang orang terkaya Qian, apalagi dia. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka dan menekan nomor, "Datanglah ke villa keluarga Xia sesegera mungkin." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Xia Simo hanya merasakan wajahnya memerah dan dia merasa malu. "Chen Fan, apakah kamu gila? Tuan Qian sedang mengurus perjanjian untuk memasuki kota perdagangan. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk datang ke sini? Sekalipun dia benar-benar punya waktu, bagaimana dia bisa membuktikannya kepada kita?" Chen Fan tersenyum dan berkata, "Simo, percayalah padaku." Hahaha. Semua orang di keluarga Tang sudah mulai tertawa terbahak-bahak hingga mereka terjatuh, dan mereka menonton pertunjukan Chen Fan dan Xia Simo seolah-olah mereka adalah badut. Beberapa anggota keluarga Xia tampak duduk dengan menyilangkan kaki dan memecahkan biji melon, terlihat cukup santai. Namun, dalam waktu kurang dari 10 menit, sosok Qian Dajiang yang pendek dan kekar, orang terkaya di kota Sanjiang, muncul di pintu rumah keluarga Xia. Dia berkeringat deras, jelas dia terburu-buru setelah menerima telepon itu. Uang. Orang terkaya. Semua orang di keluarga Xia tercengang. Bab 16, hanya dia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa panggilan telepon dari Chen Fan benar-benar dapat memanggil orang terkaya, Qian. Metode yang luar biasa seperti itu langsung membuat semua orang di keluarga Xia membayangkan sesuatu. Mungkinkah Chen Fan benar-benar memiliki 100.000 saudara, triliunan aset, dan bahkan merupakan bos sebenarnya di balik kota perdagangan tersebut? Apakah Qian Dajiang benar-benar adiknya? Pertanyaan seperti itu bergema di benak semua anggota keluarga Xia. Nyonya Tua Gao berseri-seri karena kegembiraan saat melangkah ke arah Tuan Qian untuk menyambutnya. "Halo, Tuan Qian. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menerima Anda mengunjungi keluarga Xia kami. Selamat datang, silakan masuk. Kemarilah, cepat siapkan teh hadiah nasional yang terbaik." Pada saat ini, Nyonya Tua Gao tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu, dia seperti seekor semut kecil yang rendah hati. Melihat sikap rendah hati Nyonya Tua Gao, Qian Dajiang menggelengkan kepalanya dengan getir. Di hadapan mereka ada seekor naga sungguhan, namun mereka memperlakukannya seperti ular di tanah, mengabaikannya, menghinanya, dan mengucilkannya. Sedangkan dia, sang ular di tanah, diperlakukan seperti naga sungguhan, dan mereka mengaguminya, mendukungnya, dan memujanya. Pasti ada yang salah dengan otak mereka. Saudara Fan. Qian Dajiang mengabaikan antusiasme mereka dan hendak menyapa Chen Fan, tetapi Ye Bufan di sebelahnya mendengar kata saudara Fan. Murid Ye Bufan dan Xiaoyan mengecil dan mereka menatap Qian Dajiang dengan tak percaya. "Saudara Fan. Apakah kamu memanggilku? Tuan Qian, Anda terlalu sopan. Sebagai orang terkaya di kota Sanjiang, statusmu jauh lebih tinggi dariku, dan aku hanyalah tuan muda dari sekolah kedokteran nomor 1 di kota Sanjiang. Terlepas dari semua itu, kamu lebih tua dariku. Aku benar-benar tidak tahan dipanggil kakak Fan. Tuan Qian, cukup panggil aku luar biasa." Xiaoyan yang berdiri di sampingnya, menginjak Ye Bufan dengan keras dan berkata dengan kejam, "Orang terkaya memanggilmu saudara Fan, jadi mengapa kamu bersikap begitu sopan? Nyawa Tuan Qian diselamatkan oleh ayahmu dari gerbang neraka. Tuan Qian adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Apa salahnya menyebut ayahmu sebagai mentornya dan kau sebagai saudara Fan?" Xiaoyan adalah wanita yang kuat, dan dia telah memikirkan kata-kata yang akan dia gunakan untuk dipamerkan di lingkaran pertemanannya. Namun, saat keduanya terus mengeluh tanpa henti, Qian Dajiang melangkah maju dan memberi Ye Bufan dan Xiaoyan 2 panci panas. Kedua mulut mereka bengkok. "Tuan Qian, apa yang sedang Anda lakukan?" Keduanya bertanya dengan bingung. Qian Dajiang menatap mereka berdua dan bertanya, "Apakah kalian ingin aku memanggil kalian kakek dan nenek?" Senyum kedua lelaki itu membeku dan mereka merasa gelisah, mereka tahu mereka dalam masalah. "Siapa kamu sebenarnya, Ye Bufan? Berapa nilai sekte dokter ilahi milikmu? Berapa nilai ayahmu yang datang kepadamu untuk mendapatkan obat diareku dan meresepkan obat flu kepadaku? Berani sekali kau memintaku memanggilmu kakak Fan. Kau benar-benar pemberani." Ledakan. Suasana hati Ye Bufan saat ini bagaikan sebuah gedung tinggi yang runtuh, dan wajahnya terbakar malu.
Bahkan Xiao Wuyan diam-diam menjaga jarak dari Ye Bufan, menunjukkan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Qian Dajiang melirik Ye Bufan dan Xiao Wuyan dengan ketidakpuasan, kamu memberikan 1 juta ini kepada bawahanku, kan? Ye Bufan tidak berani mengakuinya, dia menundukkan kepalanya dan mengangguk dan menjawab ya. Wah! Qian Dajiang melemparkan cek senilai 1 juta yuan ke kepala Ye Bufan. Yang paling kubenci adalah orang-orang sepertimu yang tidak punya kekuasaan nyata, tapi hanya bisa menerima suap. Kedua lelaki itu menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya Tua Gao mengambil cek di tanah dan melihatnya. Kemarahan langsung terlihat di wajahnya. Bufan, jelaskan padaku, mengapa kamu hanya memberiku 1 juta padahal aku jelas-jelas memberimu 3 juta untuk melakukan ini. Ternyata Ye Bufan meminta 3 juta kepada keluarga Xia untuk mengatur penyelesaian, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan menerima suap sebesar 2 juta. Ye Bufan ragu-ragu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cukup, Nyonya Tua Gao. Jika balok atas bengkok, balok bawah juga bengkok. Kali ini kota perdagangan diorganisir oleh orang besar di belakangku, untuk mempersiapkan tata letak dan pengaturan yang akan terjadi di ibu kota provinsi selanjutnya. Apa yang dibutuhkan kota perdagangan adalah perusahaan yang benar-benar mampu untuk bergabung, bukan perusahaan seperti Anda yang memiliki kecenderungan menyimpang. Setelah dikritik secara langsung oleh Qian Dajiang, Nyonya Tua Gao hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf, Tuan Qian, kami tahu kami salah. Perilaku bodoh seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Mendengus. Qian Dajiang mendengus dingin, lalu melanjutkan, selain itu, aku perlu menjelaskan bahwa alasan mengapa kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan diberikan kepada keluarga Siamu bukanlah karena cara-cara jahatmu, tetapi karena ketekunan Nona Siasimo, serta ketajaman, kecerdasan, dan pemahamannya tentang prospek masa depan suatu perusahaan. Kualitas Nona Siasimo lah yang memungkinkan saya melihat masa depan pabrik garmen Sia. Jadi saya memberi Nona Sia kesempatan, dan saya juga memberi pabrik garmen Sia Anda kesempatan, yang memungkinkan Anda untuk menetap di kota perdagangan dan memberi Anda platform terbaik, sehingga orang-orang muda yang memiliki ide dapat bekerja keras dan menuai hasil kerja keras mereka. Jadi, aku memberikan kualifikasi penerimaan kepada keluargamu, Sia. Nyonya Besar Gao dan yang lainnya sangat malu hingga wajah mereka memerah, bahkan ada yang berbisik-bisik bahwa ternyata Tuan Qian adalah orang yang menghargai bakat. Alasan mengapa keluarga Xia mampu pindah ke kota perdagangan adalah karena Xia Simo berbakat, dan itu tidak ada hubungannya dengan Ye Bufan dan Xiao Wuyan. Chen Fan di sebelahnya juga mendengarkan dengan penuh minat. Qian Dajiang memang seseorang yang dipromosikan olehku. Dia cukup cakap. Akan tetapi, perkataan Qian Dajiang masih mengandung banyak celah, yang pasti akan membuat keluarga Xia berpikiran liar. Qian Dajiang tentu saja melihat apa yang dipikirkan Chen Fan dan melanjutkan, saya meninggalkan kalimat ini di akhir kontrak. Jika ada perselisihan, silakan hubungi saya segera untuk menyelesaikannya secara pribadi. Ketika saya menerima telepon dari Tuan Chen Fan, saya tahu bahwa Anda berencana untuk mencuri pujian dari Nona Siasimo. Kenapa, kamu benar-benar punya ide itu? Qian Dajiang melirik semua orang di antara hadirin satu persatu. Ye Bufan dan Xiao Wuyan yang kuat juga menundukkan kepala untuk menghindari tatapannya. Chen Fan di sebelahnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Qian Dajiang benar-benar hebat. Cukup 3 atau 2 kali tatapan dan dia akan mengerti apa yang Anda inginkan darinya. Tambahkan poin sebanyak mungkin. Melihat tatapan kagum Chen Fan, Qian Dajiang merasakan seluruh tubuhnya penuh energi. Dia terus berbicara mewakili Xia Simo, Nyonya Tua Gao, saya katakan dengan jelas bahwa masuknya keluarga Xia ke kota perdagangan sepenuhnya berkat usaha Nona Xia Simo. Juga, aku katakan langsung kepadamu, jika kamu ingin merebut atau menggantikan kedudukan Nona Xia Simo, maka kualifikasi keluarga Xiamu untuk memasuki kota perdagangan akan dicabut. Karena aku hanya menganggap Xia Simo sebagai orang yang akan pindah ke kota perdagangan. Ledakan. Semua anggota keluarga Xia merasakan seolah-olah mereka telah dihantam pukulan berat, tidak dapat mempercayainya. Qian Dajiang mendatangi Xia Simo dengan sangat serius dan berkata dengan hormat, Nona Xia Simo, ini kartu nama saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja.